Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Kali ini kita ada di Taif, tepatnya di Kabul Kar Taif. Di sini udara yang sangat dingin sekali. Ya, kita bisa lihat pegunungan yang sangat indah. Allah menciptakan tanah Arab Saudi ini luar biasa. Ya. Lanjutkan bicara soal umroh ya. Selagi dari umroh kita belajar banyak. Ya, dari umroh, dari tawaf kita memaknai bahwa doa di akhir tawaf ingat adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah sebuah visi. Ya, itulah sebuah akhir, sebuah tujuan hidup kita sebagai umat manusia, umat muslim, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Ya. Hari ini kita juga sedang menikmati, ini adalah kebahagiaan dunia. Ya, tapi insya Allah kalau kita niat, ini adalah bagian daripada kita memaknai ya bagaimana indahnya alam ini melalui kabel kar dari atas. Kita bisa lihat berbagai macam pemandangan. Ya, tentu ini juga bagian daripada rihlah ya, bagian daripada kita coba melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam visi manusia, contohnya kami ya di keluarga itu punya visi, yaitu adalah bahagia dunia sebagai jalan kembali kepada Allah di tempat yang terbaik, yaitu surga tahun 2050. Itulah visi. Jadi tentu saja kita harus punya berbagai hal yang bisa membahagiakan dunia ini. Ya, bahagia kita punya harta, kita cari uang sebanyak-banyaknya. Nah, tentu saja untuk kebahagiaan dunia dan untuk di akhirat. Ya, sesuai dengan misi kita, yaitu adalah bagaimana kita menggunakan harta kita untuk bisa bersedekah jariah. Kami juga ingin bahagia, tentu saja adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dalam hal apa? Dalam hal kita juga cukup ilmu. Bagaimana kami menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, ya, untuk kemudian apa? Untuk kemudian kita bisa manfaatkan, untuk kita bisa sampaikan kepada orang lain. Ya, nah kemudian apa lagi? Bahagia dunia itu, bahagia dunia juga kita punya anak, punya istri, ya, istri yang solehah, anak-anak yang cerdas, yang soleh, kita didik, ya, kita bahagia, ya, lalu kemudian anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan akan mendoakan kita di nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Itulah visi, ya, sekali lagi visi kita adalah bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Itulah yang menjadi doa penutup ketika kita tawaf pada saat umroh ataupun haji. Setiap putaran yang kita doakan adalah itu. Ya, sehingga apa? Itulah sebuah visi besar manusia, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Lalu ada misi. Ingat, sekali lagi dalam tawaf itu kita memulai dengan sebuah doa. Ya, doanya apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Disitulah kita menaruh sebuah misi dalam hidup. Tadi, misi dalam hidup adalah turunan-turunan daripada visi apa yang harus dilakukan dalam hidup sehingga kita bisa bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Yang pertama, kita bicara yaitu adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana kita melakukan apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, ya, itu kalau mau ngobrol silakan Pak, apa? Soalnya pakai ini. Nggak kedengeran kok. Jadi tentu maknanya apa? Apapun yang kita lakukan itu adalah nilainya ibadah. Maka misi yang pertama, Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka kalau ingin bahagia dunia akhirat, maka ibadah. Ya, baik ibadah ritual, ya, melaksanakan rukun Islam dari mulai syahadat, sholat sampai berhaji, ya, bagi yang mampu. Itu termasuk umroh juga. Karena umroh juga hukumnya adalah ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Tapi yang jelas itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Itulah ibadah yang pertama. Tentu saja melakukan sesuatunya dengan niat karena ibadah. Termasuk hari ini kita berwisata di Taif, insya Allah niatkan ibadah. Karena apa? Kita sedang melihat semakin besar keimanan kita, melihat sungai-sungai luar biasa. Ternyata di tanah Arab ini juga ada pegunungan yang dingin, ada mengalir sungai dan sebagainya. Inilah keberkahan, ya,
tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Yang kedua, misi kita adalah apa? Yang kedua adalah misi kita berdasarkan dari hadis tafakun alaih bahwa hanya ada 3 perkara yang akan kemudian terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka misi yang kedua tadi, yaitu kalau ingin bahagia di akhirat, maka cari harta banyak-banyak. Ya, cari harta banyak-banyak untuk apa? Untuk sedekah jariah. Ya, tentu kita gunakan untuk kebahagiaan ke dunia, bercukupan dengan keluarga. Tapi tentu saja harta yang sebenarnya adalah ketika kita bisa bersedekah jariah. Islam bicara harta tidak main-main. Ya, Islam bicara harta tidak main-main. Kalau kita bicara sholat itu ya disampaikan kewajibannya dalam Al-Quran. Tapi runtunan sholat itu disampaikan dalam hadis. Tapi kalau bicara soalnya misalkan harta waris dan sebagainya, itu semua sangat jelas sekali. Maka Islam bicara harta itu selalu luar biasa. Ya, maka tidak main-main, dan ekspektasi yang namanya manusia muslim itu ketika meninggal dunia itu harus kaya sebenarnya. Itulah Islam mengajarkan. Umat Islam itu harus kaya. Makanya Islam mengajarkan tentang harta waris. Dan harta waris itu ya itu bicara dalam Al-Qur'an. Maka apa? Ekspektasi manusia harus kaya. Maka bagaimana kita mencari kekayaan sebanyak-banyaknya untuk kemudian apa? Untuk kemudian disedekahkan secara jariah. Ya, kita juga cari kekuasaan yang tinggi-tingginya untuk dimanfaatkan supaya bisa jadi kebaikan bagi banyak orang. Misi yang ketiga adalah apa? Adalah cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kuliah setinggi-tingginya. Ya, kalau perlu sampai S3, sampai profesor jadi profesor. Kuliah dimanapun. Ya, untuk apa? Untuk menjadikan ilmu kita bermanfaat. Ya, jadi itu misi yang ketiga. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, sekolah, training, seminar, kemanapun kita belajar. Ya, untuk apa? Untuk dimanfaatkan. Ya, untuk dimanfaatkan menjadi ilmu-ilmu yang jariah. Dan misi yang terakhir, misi yang keempat apa? Untuk bahagia di akhirat, maka menikahlah, kemudian punya anak, dan didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, supaya apa? Itu bisa menjadi sebuah kebahagiaan dunia, kita senang punya anak. Dan kalau kita didik anak-anak kita soleh dan solehah, insya Allah nanti setelah kita meninggal dunia, mereka lah yang akan mendoakan kita, sehingga kita bisa kemudian masuk surga. Nah, sahabat-sahabat semuanya, itu kita bicara visi dan misi di ketinggian. Ini berapa meter ya, Ustaz ya? Tinggalnya ya? Sekitar 1000-an. 1000 meter ini ya, di atas itu ya. Berarti hampir 1 kilo ini ya. Luar biasa. Nah, ini kita sudah mau sampai ya di station awal tadi setelah kita turun. Nah, ini naik. Itulah visi dan misi hidup. Maka kabel kar ini seperti kita menuju sebuah visi kehidupan ya yang sangat jauh. Itulah visi kami. Bahagia dunia menjadi jalan untuk kebahagiaan menuju tempat yang terbaik, surganya Allah. Di tahun berapa? Di tahun 2050. Kenapa tahun 2050? Karena kami punya target ya, kalau bisa kami dihidupkan, dikasih umur oleh Allah sampai 63 tahun. Itulah umurnya Rasulullah. Ya, itulah target kami dalam kehidupan. Mudah-mudahan disampaikan usianya sampai 63 tahun. Itulah tahun 2050 kami. Ya, visi dan misi. Ya, maka setelah itu turunkan menjadi target-target tahunan. Seperti tawaf. Allah memberikan kesempatan 7 kali putaran. Ya, setelah kemudian kita berdoa dari mulai makam Ibrahim, ya, kemudian sampai Rukun Yamani, kita disediakan waktu sekali 7 kali putaran untuk berdoa. Disitulah kita sampaikan doa-doa kita. Ya, selama 7 kali putaran. Apa doa-doa kita? Maka doa saja. Doa saja apapun. Ya, tapi yang jelas doanya itu harus apa? Harus ada kaitan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan hanya berdoa untuk dunia saja, tapi harus ada kaitan dengan akhirat. Harus ada kaitan dengan akhirat. Itulah disebut dengan target. Maka dalam kehidupan pun, kalau kita sudah punya visi, misi, maka lanjutkan dengan target-target yang jelas. Ya, lanjutkan dengan target-target yang jelas. Target untuk visi ibadah, apa target kita? Kapan kita umroh? Kapan kita haji? Ya, berapa kali kita tahajud? Ya, berapa kali kita saum dan sebagainya sunnah. Targetkan. Ya, kemudian yang kedua soal sedekah. Alhamdulillah,
Ini berkah Allah, hujan ya. Ini luar biasa. Ini salah satu keberkahan saya kira. Ya, tanah Arab yang katanya tandus ternyata juga hujan juga. Dan dari kemarin kita melihat ya, Mekah juga hujan, Madinah juga hujan. Insya Allah ini keberkahan. Ya, seperti itu. Maka sekali lagi, turunkan dengan target-target kehidupan kita. Tadi target ibadah. Yang kedua target sedekah jariah. Setelah punya harta, apa target sedekah kita? Tahun ini apa? Tahun 2004 apa sedekah kita? Berapa banyak tabungan kita untuk sedekah? Ya, sebulan berapa kali? Kemudian kita bangun apa? Bangun apa? Ya, nggak harus kita bisa bangun pesantren. Ya, kita nyumbang semennya saja sudah cukup saya kira. Itu adalah target-target sedekah. Yang ketiga adalah apa? Target ilmu yang bermanfaat. Kapan kita melanjut kuliah? Ya, dalam setahun kita berapa banyak yang buku kita baca? Dalam sebulan berapa banyak kita pelatihan, sehingga kemudian kita ajarkan kepada yang lain. Ya, berapa kali kita mengisi training, berapa kali kita mengisi kajian kepada yang lain, dan diamalkan. Lalu yang terakhir adalah target memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau belum menikah, kapan kita menikah? Kalau sudah menikah, kapan kita punya anak? Lalu kemudian target mendidik anak-anak kita. SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, sampai kemudian dia dewasa sehingga bukan lagi tanggung jawab kita sebagai anak. Maka itulah sahabat-sahabat semuanya, visi, misi, target, ya, dan strateginya apa? Syai mengajarkan kita strateginya apa? Setelah doa pada tawaf, maka yang selanjutnya adalah usaha yang maksimal, ilmu yang digunakan, dan terakhir tahallul mengajarkan kita berserah diri pada Allah, yaitu tawakal. Itulah konsep visi, misi, target, dan caranya mencapai visi, misi, dan target adalah pakai duit, doa. Tawaf mengajarkan kita berdoa. Ada 7 kali putaran yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'i mengajarkan kita usaha yang maksimal, pakai ilmu. Ya, dan tahallul mengajarkan kita tentang tawakal. Kalau kita sudah punya visi, misi, dan target yang jelas, sudah berdoa secara maksimal, sudah usaha secara maksimal, maka terakhir adalah bertawakal kepada Allah. Jangan kebalik. Sudah sampai ke station terakhir ya ini ya. Sudah station terakhir. Alhamdulillah udah mau turun. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, pas. Alhamdulillah, amin. Sampai jumpa di Taif di masa yang akan datang, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.